Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 561-565. Sekarang dia, bahkan melawan elit awal, mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan kata lain, ketujuh keluarga tersebut tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Nampaknya ketujuh keluarga tersebut sibuk mengurusi deklarasi perang oleh keluarga lain dan tidak punya waktu untuk mengurus perusahaan Rende. Namun perusahaan Rende memanfaatkan peluang ini untuk menjajaki pasar secara besar-besaran. Dalam waktu kurang dari seminggu, dengan cepat memperoleh pijakan yang kokoh dan menjadi objek kerjasama antara perusahaan besar dan pusat perbelanjaan. Tentu saja, jika itu hanya kelemahan sementara dalam bisnis, itu bukan bencana bagi ketujuh keluarga tersebut. Intervensi Departemen Perindustrian dan Komersial inilah yang justru membuat ketujuh keluarga tersebut pusing bahkan kesulitan. Menurut laporan dari massa, perusahaan Fengxi dicurigai mengarang rumor dan fitnah, dan perusahaan tersebut memiliki bahaya besar yang tersembunyi dalam keselamatan produksi, jadi kami perlu campur tangan dalam penyelidikan. Orang-orang yang biasanya baik hati terhadap keluarga angin semuanya mengubah wajah mereka dan menunjukkan kekuatan mereka. Ini tidak terduga oleh Feng Jia. Adegan yang sama dilakukan di 6 lainnya, yang membuat mereka tidak bereaksi sama sekali. Ketujuh keluarga tersebut berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis kredit perusahaan kita, serangan balik keluarga lain, dan perambahan perusahaan Rende di pasar. Masing-masing dari mereka adalah bencana bagi tujuh keluarga, tetapi mereka tidak punya cara untuk melawan. Kami hanya bisa menyaksikan musuh semakin kuat, namun keluarga kami semakin sengsara. Sungguh tindakan yang kejam. Feng Incheon sangat marah hingga wajahnya membiru. Feng Ren hanya menundukkan kepalanya, wajahnya berwibawa, jika tebakanku benar, semua ini seharusnya ditulis oleh Tuan Li, sayang. Kita semua jatuh ke dalam perangkap Guru Li. Ketahuilah bahwa merekalah yang diperhitungkan sejak awal. Benarkah dia adalah penguasa surga? Hati Feng Incheon pahit. Pemuda itu tampaknya memiliki kekuatan yang cukup. Mengapa strategi mentalnya begitu dalam? Sungguh sulit dipercaya. Feng Linger memandangi paman dan paman tua yang kuat itu, satu demi satu wajah sedih, seluruh orang tercengang. Selalu ada di matanya, kota Ting adalah rumah anginnya yang memiliki keputusan akhir, tidak ada yang berani memprovokasi angin, pekerjaan angin, selalu tidak perlu peduli dengan pendapat siapapun. Tidak ada yang bisa menghentikan Feng Jia. Namun kali ini, angin pulang bertemu namun cukup kuat hingga membuat lawan mereka putus asa. Rencana kemenangan yang seharusnya komprehensif dan cermat ternyata dikalahkan habis-habisan oleh lawan. Sebaliknya, dia berada di penjara dan tidak bisa melepaskan diri dari krisis tersebut. Hati Feng Linger sangatlah kompleks. Dia memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan terhadap Jericho Li, yang hampir seusianya. Dia benci kalau dia menentang keluarga Feng, tapi iri dengan kekuatannya yang kuat. Dia bahkan mengagumi pria yang begitu berkuasa, seorang guru surgawi muda, yang jauh lebih menarik baginya daripada kebanyakan orang. Tuan, bagaimana dengan 6 lainnya? Feng Dehua bertanya dengan suara yang dalam. Feng Haichen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, keluarga Feng masih seperti ini, bagaimana dengan 6 lainnya? Tuan Li, dengan strateginya, telah membuat ketujuh keluarga itu menjadi perhatian publik, dan keluarga lain telah menangkap kita. Sekarang sebagai selama kita punya berita, kita akan diperhatikan. Dengan kata lain, setiap gerak-gerik mereka diawasi. Tidak mungkin berurusan dengan perusahaan Rende dengan cara komersial. Ini tindakan yang kejam, kata Feng De. Dia sangat takut sehingga dia mempunyai strategi seperti itu ketika dia masih muda. Angin Incheon mendesak, yang hanya bisa duduk dan menunggu mati. Tentu saja tidak. Wajah Feng Haichen dingin, ya. Karena kita tidak bisa melakukannya dengan cara komersial, kita hanya bisa melakukannya dengan keras. Pemilik rumah berarti. Feng Haichen melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara dingin. Beritahu 6 keluarga lainnya dan bersiaplah untuk memulai. Ya. Seperti biasa, dia berpraktik di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Saat dia terus merawat pasien, dia menjadi semakin mahir dalam merasakan denyut nadi dan akupuntur. Dou Shuai bertanggung jawab atas perusahaan Rende, dan dia bertanggung jawab dari serangan balik 7 keluarga. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu. Menunggu 7 keluarga memulai. Setelah bekerja, begitu dia keluar dari rumah sakit, Dou Shuai menelepon. Jericho Li tersenyum penuh arti di sudut mulutnya dan menekan tombol jawab, ada apa? Dengan karakter Dou Shuai, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Saya tidak akan pernah meneleponnya. Satu-satunya hal yang dapat membuat Dou Shuai menelepon adalah 7 keluarga. Li Shao, 7 keluarga sedang bergerak. Kata-kata Dou Shuai secara langsung membenarkan dugaan Jericho Li. Apakah kamu akhirnya mulai? Jericho Li terkekeh, jika mereka dapat bertahan berhari-hari, mereka pasti putus asa. Di mana mereka sekarang? Ketujuh keluarga tersebut mengetahui hubungan antara sekolah pencak silat Rende dan perusahaan Rende, bahkan mengetahui bahwa sumber dari pil 5 elemen Huayu adalah sekolah pencak silat Rende, sehingga mereka mengarahkan orang untuk memblokir sekolah pencak silat Rende.
Sikap yang sangat keras dan menuntut sekolah seni bela diri untuk menyerahkan dan Fang Pil Huayu 5 elemen. Sikap mereka sangat mendominasi. Sun Qiang mengusir mereka, tetapi mereka tidak tahu malu. Suara Do Shuai penuh amarah, tetapi juga cukup tenang. Oh, apakah Anda menemukan semuanya di kepala sekolah seni bela diri Rende? Ini sedikit lebih berguna daripada yang saya kira, suara Jericho Li penuh dengan sarkasme. Tapi saya tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan seperti itu percaya diri jika mereka ingin memaksa sekolah pencak silat untuk menyerahkan dan Fang Pil Huayu 5 elemen. Padahal saya tidak ada. Harus dikatakan bahwa ketujuh keluarga itu benar-benar terbiasa mendominasi. Mereka berpikir bahwa semua individu harus bertindak sesuai dengan wajah mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Jericho Li bertanya. Meskipun dia tidak menyukai ketujuh keluarga itu, mereka adalah keluarga besar. Ada banyak ahli di keluarga itu. Sun Qiang dan yang lainnya terlalu enggan untuk menghadapinya. Do Shuai berhenti selama beberapa detik dan menjawab, keluarga Yin dan yang lainnya telah menahan sebagian besar dari 7 keluarga. Kali ini, tidak banyak orang yang dapat ditarik keluar oleh 7 keluarga, tetapi semuanya ahli. Di saat ini, mereka menemui jalan buntu dengan Sun Qiang, tetapi perlu dicatat bahwa ketujuh keluarga tersebut tampaknya memiliki beberapa perbedaan, bukan wadah yang sama. Baiklah, begitu. Jika Anda meminta Sun Qiang untuk menunda, saya akan melakukannya sebentar lagi. Tutup telepon, wajah Jericho Li semakin menyeringai, dia tentu tahu bahwa ketujuh keluarga itu bukan ember. Awalnya, ketujuh keluarga itu bukanlah sekelompok orang yang ramah. Mereka biasanya berebut kekuasaan dan kekuasaan satu sama lain. Namun bagi musuh bersama, mereka tidak akan bersatu kali ini. Adapun kali ini, mungkin mereka mengira telah menang dan mulai berbicara tentang bagaimana membagi rampasan. Karena distribusi kepentingan yang tidak merata, perselisihan. Sepertinya aku tidak perlu bersikap lunak kali ini. Aku akan menangkap semuanya. Jericho Li menggeliat dengan malas dan menguap. Bab 562. Di depan sekolah pencak silat Rende, sekitar 20 orang memblokir pintu masuk. Mereka sangat agresif, dan orang yang datang tidak baik. Beberapa orang memasang wajah marah dan terlihat sedang berdebat tentang sesuatu. Feng Haichen, jangan serakah. Chang Fengyun, kepala keluarga Chang, menatap Feng Haichen dengan tidak senang. Feng Haichen mendengus dingin, apa keserakahanku? Jangan lupa bahwa semua informasi tentang sekolah seni bela diri Rende dan perusahaan Rende dari awal hingga akhir diberikan kepadamu oleh Feng Jia kami. Jika tidak ada Feng Jia, menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini? Kamu Chang Fengyun sesak napas. Meskipun anggota senior keluarga lain mengerutkan kening dan terlihat tidak senang, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena sebenarnya, seperti yang dikatakan Feng Haichen, kekuatan Feng Jia adalah yang terbesar di keseluruhan rencana, dan tentu saja itu adalah kepentingan terbaik Feng Jia. Hanya saja, beberapa orang tidak menyukainya. Feng Haichen, meskipun Anda benar, tetapi Anda ingin memonopoli 50% sendiri. Nafsu makanmu terlalu banyak. Hao Cheng, pemilik keluarga Hao di Yicheng, berkata dengan dingin. Hao, apakah kamu bercanda? Jika Anda tidak memiliki keluarga Feng saya, Anda tidak akan mengetahui kecerdasan perusahaan Rende sama sekali. Memberikan Anda 50% dari kepentingan 6 keluarga adalah kebaikan terbesar Anda. Feng Haichen memberi mereka ekspresi hadiah yang luar biasa. Hao Cheng terlihat kasar. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Feng Haichen, dia sangat marah. Suaranya seperti guntur, dan dia berteriak, Feng Haichen, jangan mendorong dan inci. Anda pikir saya tidak tahu rencana Anda? Bagaimana jika Anda orang pertama yang mendapatkan informasi? Jika Anda orang baik, kenapa tidak Anda ambil sendiri? Saya rasa kita tidak bisa melakukan itu, bukan? Angin sepoi-sepoi Chen mendengar ucapannya, ekspresi wajahnya tidak tergerak, malah menimbulkan sentuhan sarkasme. Hao Cheng, rangkaian kata-katamu ini digunakan untuk membodohi anak berusia 3 tahun hingga hampir kembali. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Saya tidak memberikan informasi. Anda dapat memenangkan perusahaan. Wajah Hao Cheng menjadi gelap dalam sekejap. Seperti yang dikatakan Feng Haichen, keluarga Feng adalah satu-satunya di antara 7 keluarga yang mengetahui tentang perusahaan Rende. Ini berkat penyelidikan yang dilakukan oleh orang-orang yang membeli perusahaan tersebut. 6 orang memikirkannya, waktu hampir habis. Terlebih lagi, ketujuh keluarga itu sendiri saling waspada. Bahkan jika mereka menyelidiki informasi tersebut, mereka mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga lain. Pada awalnya, ketujuh keluarga itu semuanya mendambakan resep tersebut dari pil Wuxing Huayu. Mereka semua melihat kinerja penjualan pil Wuxing Huayu. Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik dengan keuntungan sebesar itu? Kini setelah mereka mengetahui salah satu rahasia pil 5 elemen Huayu yang berasal dari sekolah bela diri Rende, mereka tidak sabar untuk segera mengambil pil tersebut. Setelah keluarga mereka menguasai pil Huayu 5 elemen, tidak ada gunanya mendominasi seluruh provinsi Huizu tepat waktu. Ketika mereka datang ke sekolah seni bela diri Rende, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ada banyak pejuang di sekolah tersebut. Namun, ketika saya mengetahui bahwa praktisi seni bela diri ini pada dasarnya adalah praktisi Qi, saya mengejek mereka. Sebagai 7 keluarga, sekelompok praktisi Qi dan seni bela diri hanyalah gerombolan di mata mereka.
Wajah Sun Qiang hitam dan biru, dan matanya tertuju pada Feng Haichen dan yang lainnya. Sebelumnya, Jiang Xiaolong naik dan menggerakkan tangannya, tetapi ia dengan mudah dikalahkan, membuatnya mengerti bahwa kekuatan orang-orang ini jauh di atas mereka. Saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini. Saat anggota senior dari 7 keluarga sedang berdebat, sebuah suara rendah hati berbisik. Seluruh penonton terdiam sejenak. Semua orang berbalik dan melihat seorang pemuda berusia 20-an menatap mereka dengan marah. Nak, apakah kamu ingin mati? Chang Fengyun melotot dengan marah. Aku harus menanyakan itu padamu. Apakah menurutmu ini rumahmu? Luo Feng bersenandung dingin, sekolah seni bela diri ini milik Jericho Lee. Kamu melanggar, Jericho Lee. Ketujuh keluarga itu saling memandang, dan mereka tidak mengenali nama itu sama sekali. Di mana tidak ada yang berani berpura-pura. Chang Fengyun meremehkan. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Dia mencibir dengan ketidaksetujuan. Jika kamu ingat dengan benar, kamu seharusnya menjadi pesolek keluarga Luo, kan? Oh, kudengar kamu bukan orang yang sangat pintar sebelumnya. Kenapa sekarang seperti ini? Saya tidak bisa melihatnya. Anda adalah manusia sejati. Ketika saya mengenali seorang master, saya akan naik dengan ekor saya. Luo Feng jelas dan diam-diam diejek seperti anjing. Luo Feng marah di dalam hatinya, tetapi jelas bahwa dia bukanlah lawan dari 7 ahli keluarga dengan kekuatannya. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak peduli siapa aku ikut, tapi ketika Jericho Lee datang, tidak ada satupun dari kalian yang mau lari. Hahaha. Mereka semua langsung tertawa. Mereka tidak menganggap serius kata-kata Luo Feng, seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu di dunia. Di seluruh kota Lusu, Li adalah satu-satunya yang bisa membuat 7 keluarga takut. Selain itu, orang lain tidak takut sama sekali. Bukan siapa-siapa, juga ingin membiarkan 7 keluarga takut. Lelucon. Wah, lakukan, kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Entahlah. Pemuda itu mencibir, mengacungkan jari untuk berjabat. Ya. Kuharap kamu bisa melakukannya, Luo Feng tertawa marah. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Jericho Lee, dia tahu bahwa sejauh ini, tidak ada seorang pun di kota Lusu yang bisa menjadi saingan Jericho Lee. Nah, kalau dia datang, aku akan membunuhnya di depanmu seperti semut. Pemuda itu membual dengan penuh kemenangan bahwa namanya adalah Hao Hai. Dia adalah talenta paling menonjol di generasi muda keluarga Hao. Namun pada usia 25 tahun, dia telah mencapai awal karirnya yang menakjubkan. Dia hanya lebih lemah dari Chang Huayun dalam hal kekuatan. Ini adalah modal yang paling dia banggakan. Menurutnya, seluruh provinsi Huizu, kecuali Chang Huayun, tidak terkalahkan oleh generasi muda. Kakak laki-laki, jika kamu bertarung dengan anak laki-laki seperti itu, kamu akan kembali semakin lama kamu hidup. Saat ini, di samping Hao Hai, seorang wanita cantik membuka mulutnya. Dia cantik, tinggi, putih seperti salju, dan penuh pesona. Berbeda dengan kesejukan Mo Lingyan dan keaktifan serta kejujuran Miao Xingxin, kecantikan wanita lebih seperti sifat tidak berterima kasih sejak lahir tetapi temperamennya mulia dan dingin, seperti burung phoenix di dahan. Mendengar ini, Hao Hai menunjukkan kekaguman yang mendalam di matanya. Apa yang adik perempuanku katakan adalah aku tidak seharusnya terlalu memedulikan siapapun. Di keluarga Hao, dia memiliki hubungan dengan seorang wanita. Adik perempuannya, Hao Yaner, tidak seberbakat dia, tapi dia juga salah satu yang terbaik di keluarganya. Pada usia muda, ini merupakan tahap akhir pembangunan pondasi. Hao Yaner memiliki visi yang sangat tinggi dan tidak menyukai pria manapun di keluarga Hao. Dia pikir orang-orang ini tidak layak untuknya. Orang yang dia cari adalah seorang jenius hebat di Beijing, Gai Suetian. Pedang Tianyu menutupi putra Zhou Yu dan langit salju. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius, tetapi pada usia 25 tahun, dia telah mencapai tahap akhir lembah. Dia sama berbakatnya dengan ayahnya. Bersama dengan Rong Tianlin dari keluarga Rong dan Situ Jie dari keluarga Situ, ia menjadi Sao ketiga di ibu kota. Faktanya, Gai Suetian lebih unggul dari dua lainnya. Lagi pula, bakatnya sangat tinggi sehingga dia berada di urutan kedua di Gai Zhou Yu. Sungguh seorang jenius yang bisa membuat Hao Yaner mendambakannya. Bab 563. Yaner, menurutmu apa yang harus dilakukan? Hao Cheng menatap gadis itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Hao Yaner adalah cucunya. Dia selalu menganggapnya sebagai biji matanya dan mencintainya. Seringkali, dia melakukan apa yang diperintahkan cucunya. Tentu saja, Hao Yaner bukanlah tipe gadis lugu yang tidak punya otak. Sebagai nona Hao, dia memiliki pikiran yang cerdas dan sangat pandai menilai situasi. Apa yang disampaikannya bisa meyakinkan masyarakat. Jangan tidak sabar, kakek. Aku baru saja melihat mereka menelepon. Menurutku mereka harus menghubungi orang di belakang layar. Dalam hal ini, mohon tunggu dengan sabar. Meskipun kita bisa menerobos masuk dan menangkap orang dan menekan Dan Fang, itu sulit untuk menjamin bahwa pihak lain tidak akan menangkap kita, dan pada akhirnya kita tidak akan mendapat apa-apa. Untuk amannya, lebih baik menunggu orang-orang di balik tirai untuk bernegosiasi, agar tidak memaksa pihak lain. Untuk menghancurkan Dan Fang. Hao Yaner metodis dan masuk akal, yang membuatnya populer. Ya, apa yang dikatakan Yaner masuk akal. Hao Cheng tertawa puas.
Orang-orang dari keluarga lain mau tidak mau mengangguk pada diri mereka sendiri. Dari segi kekuatan, mereka pasti lebih baik dari Sun Qiang dan lainnya. Namun ketika anjing sedang terburu-buru, dia akan melompati tembok dan memaksanya terlalu keras. Jika pihak lain membobol jaring Dan Fang, mereka akan sia-sia. Mereka telah melakukan banyak hal demi Dan Fang. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan Dan Fang menghancurkannya. Nona Hao sungguh brilian. Chang Fengyun tidak bisa menahan kekagumannya. Saya tersanjung, kata Hao Yaner dingin, seolah dia sudah terbiasa dengan pujian seperti itu sejak lama. Chang Fengyun menghela nafas, jika Huayunku bisa memiliki setengah dari kecerdasan Nona Hao, kekhawatiranku akan berkurang. Meskipun Chang Huayun berbakat dalam seni bela diri, dia jauh dari pemikiran Hao Yaner. Dia selalu sombong dan menganggap dirinya tinggi. Ia sering menimbulkan masalah karena kesombongannya. Jika keluarga Chang tidak menghapus pantatnya di belakang punggungnya, saya khawatir meskipun dia kuat, dia sudah lama mati. Mungkin, Hao Yaner tidak setuju. Di matanya, Chang Huayun jauh kalah dengan Gai Suetian, Rong Tianlin dan lainnya. Baik itu status atau bakat seni bela diri, itu bukanlah tingkat keberadaan. Hancurkan pukulan apa, di depan Jericho Lee, bukan siapa-siapa. Luo Feng meremehkannya. Seluruh penonton tercengang, dan ketujuh keluarga itu langsung tertawa. Apakah anak itu salah minum obat? Ya. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Seseorang yang berlatih ki dan seni bela diri berani berbicara banyak. Aku tidak tahu apa maksudnya. Suara semua orang penuh ejekan, jelas bahwa kata-kata Luo Feng adalah lelucon besar. Hao Yaner mencibir, wah, ketidaktahuan itu tidak salah, yang salah adalah menunjukkan ketidaktahuanmu kemana-mana. Dia bodoh. Menurutku kamu adalah wanita yang sangat bodoh. Begitu suara wanita itu turun, suara sindiran datang dari jauh. Mendengar suara itu, Sun Qiang dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Saudara Jericho Lee. Li Sao. Sekelompok orang bergegas ke Jericho Lee di depannya dengan wajah bahagia. Sun Qiang menunjuk ke tujuh keluarga dan segera mengeluh, Saudara Jericho Lee, orang-orang ini datang ke sekolah seni bela diri kami untuk membuat masalah. Anda tidak dapat mengampuni mereka, jangan khawatir. Jericho Lee menarik ujung mulutnya. Sejak dia datang, dia tidak perlu kembali. Dia bukan pasar sayur di sini. Dia bisa datang dan pergi sesukanya. Melihat dia datang, orang-orang dari tujuh keluarga menjadi bersemangat. Setelah menunggu sekian lama, orang-orang di balik layar akhirnya muncul. Hao Yaner memandang Jericho Lee. Sekilas, yang dia perhatikan bukanlah penampilan Jericho Lee, melainkan temperamennya. Dia merasa Jericho Lee memiliki temperamen yang sangat istimewa, halus, seperti makhluk abadi. Temperamen ini sangat membuatnya tertarik, tetapi juga membuatnya bingung. Jericho Lee menyapu kerumunan dengan sepasang mata dingin. Ketika dia melewati Hao Yaner, dia sepertinya tidak memperhatikan penampilan cantiknya sama sekali, dan matanya langsung melayang. Ini membiarkan Hao Yan Putra Leng untuk sementara waktu, bagaimana mungkin? Dalam hal kecantikan, dia selalu yakin hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Dia seorang laki-laki. Ketika dia melihat dirinya sendiri, dia harus berhenti dan bahkan menunjukkan matanya. Ia juga tidak tahu sudah berapa kali, oleh pria berpenampilan agresif. Namun pemuda yang terlihat setua dia ini sama sekali mengabaikan kecantikannya. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Chang Fengyun berkata, apakah kamu yang berada di balik layar? Saya tidak dapat melihat bahwa kamu masih begitu muda. Saya akan menunjukkan resep pil 5 elemen Huayu. Sia-sia sekali memiliki resep seperti itu di tanganmu. Wajahnya angkuh dan matanya penuh penghinaan. Awalnya dia mengira orang di belakang sekolah seni bela diri Rendai adalah Do Shuai, tapi dia tidak menyangka kalau dia adalah seorang anak laki-laki berusia awal 20-an. Ia mengira Jericho Lee adalah penguasa keluarganya. Karena dia ahli sampah, dia tidak perlu membuang air liurnya. Tangkap saja dia. Jericho Lee menatapnya dengan senyum di wajahnya. Oh. Apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa jika kamu tidak menyerahkan Dan Fang, kamu akan menghancurkan sekolah seni bela diri dan bahkan membunuh kita semua? Chang Fengyun bersenandung dingin dan meremehkan, kamu pintar. Sekarang setelah kamu memahaminya, tolong serahkan. Bibir Dan Fang Jericho Lee yang sedikit terangkat, dan detik berikutnya wajahnya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Nafas dingin muncul di tubuhnya, matanya memandang orang-orang dengan acuh tak acuh, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk membuat masalah di sini? Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Keluar dari sini. Atau aku akan membunuhmu. Apa? Mereka semua kaget. Mereka tidak menyangka Jericho Lee akan tiba-tiba mengubah wajahnya. Hao Hai memiliki wajah yang konyol. Dia menatap Jericho Lee dengan tatapan bodoh. Semua orang yang hadir adalah yang teratas dari 7 keluarga, mewakili keberadaan tingkat tertinggi di kota-kota besar di Provinsi Huizhou. Dalam keadaan normal, siapa yang tidak bisa bersikap sopan kepada mereka? Tapi Jericho Lee membiarkan mereka pergi dan mengancam akan membunuh mereka. Singkatnya, semuanya tersinggung. Ini seperti menyatakan perang dengan 7 keluarga. Hao Yaner menggelengkan kepalanya perlahan di tengah kerumunan. Jejak penghinaan dan ketidakpedulian muncul di matanya. Awalnya, dia mengira Jericho Lee mengabaikan kecantikannya dan seharusnya memiliki sesuatu yang luar biasa.
Tapi sekarang sepertinya dia salah, Jericho Lee adalah orang bodoh yang cuek dan sombong. Hanya orang bodoh yang bisa berbicara dengan 7 keluarga seperti ini. Kamu akan mati. Wajah Chang Fengyun kaku, dan wajahnya jelek. Tahukah Anda apa yang sedang Anda bicarakan? Mata Feng Haichen muram dan dia minum dengan dingin, adalah baik bagi kaum muda untuk memiliki keberanian, tetapi jika mereka terlalu berani, mereka sombong dan cuek. Mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Pergi. Percaya atau tidak, kami akan membunuhmu sekarang. Bab 564. Hao Yaner mencibir di dalam hatinya, seorang pria yang cuek dan sombong, dan bahkan tidak bisa melihat situasi dengan jelas, pantas berteriak di sini. Sayang sekali anak laki-laki di sebelahnya berani meremehkan Chang Huayun. Bahkan jika Chang Huayun tidak sebaik menutupi hari bersalju, tidak ada kucing atau anjing yang bisa menginjaknya. Dia hanya merasa bahwa semua orang sangat konyol, tetapi ketika dia memikirkan Gai Suetian, dia tidak bisa menahan gemetar dan kerinduan. Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangannya dan memandang kerumunan sambil tersenyum, bunuh aku. Bahkan jika aku berdiri diam di sini, kamu tidak dapat menyentuh ujung mantelku. Orang-orang ini adalah Master Jin dan... Apa ketakutannya? Kata-kata ini langsung membuat Hao Hai tersenyum marah, bagus. Anak yang sombong. Tidakkah kamu pikir kamu bisa membunuh kami? Orang lain juga mencibir. Mereka ingin melihat apakah Jericho Lee benar-benar sombong. Kaum muda saat ini benar-benar berlebihan. Ya, saya sama sekali tidak tahu kehebatan langit dan bumi. Saya tidak tahu bagaimana menantang ketujuh keluarga saya. Lihatlah masa mudanya. Aku akan mematahkan kelima kakinya dan menyelamatkan nyawanya, agar tidak terlalu kejam. Orang bilang ketujuh keluarga itu berdarah dingin dan tanpa ampun. Kerumunan mencibir, sepertinya Jericho Lee sudah menjadi mayat. Jericho Lee secara alami mendengar sindiran mereka, dan cibiran di wajahnya semakin besar, jika kamu mau, aku bisa membantumu sekarang. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Dan inilah tempat pemakamanmu. Seluruh penonton mati dalam sekejap, dan semua orang memandangnya dengan tidak masuk akal. Mereka memandang Jericho Lee berulang kali, mencoba menemukan jejak lelucon di wajahnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengamatinya, Jericho Lee berwajah dingin. Hahaha. Detik berikutnya, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Chang Fengyun tersenyum hingga air mata mengalir. Dia menunjuk ke Jericho Lee dan berkata, wah, kamu salah minum obat. Apakah kamu gila di sini? Kami akan membunuhmu. Kami bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Petik 2 tanda seru petik 2. Begitu tubuh Hao Hai tersapu, dia bergegas menuju Jericho Lee dan siap membunuhnya secara langsung. Hao Cheng, minuman dingin memanggilnya, kita di sini untuk bernegosiasi, tugas pertama adalah mendapatkan Dan Fang, bukan membunuh. Jika orang terbunuh, mereka mungkin tidak dapat mengetahui keberadaan Dan Fang, yang artinya mereka sibuk dari awal sampai akhir, ini jelas bukan hasil yang ingin mereka lihat. Wajah Hao Hai membeku dan dia menahan si pembunuh. Namun, untuk menunjukkan kekuatannya, dia mengayunkan tinjunya dan seluruh tubuhnya mendidih dengan ki asli. Ki asli yang kuat keluar dari tinjunya. Bang! Yang terdengar hanya suara retakan keras. Sebuah tiang batu di depan gerbang sekolah pencak silat hancur berkeping-keping. Untuk sesaat, batu-batu itu beterbangan di langit dan tanah menjadi berantakan. Mendesis. Sun Qiang dan yang lainnya menarik napas dingin, dan wajah mereka terkejut. Melihat mereka terkejut, Chang Fengyun melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat meledak, menghantam tanah. Ledakan. Semburan debu lurus ke atas, menyisakan lubang besar tak kurang dari 10 cm di tanah. Sun Qiang dan yang lainnya kelopak matanya gila, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya, tetapi lantai granitnya sebenarnya dengan gelombang meninggalkan lubang yang begitu besar di tanah. Seberapa buruk kekuatannya? 7 keluarga, hanya diekspos dengan santai untuk sementara waktu, untuk mencapai efek jera yang luar biasa, waktu yang penuh keheningan. Hati Sun Qiang tenggelam ke dasar, mereka menyadari bahwa mereka meremehkan ketujuh keluarga sejak awal. Meski mereka juga pejuang, kekuatan mereka terlalu jauh. Bahkan jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak mungkin menjadi dua. Hao Cheng mencibir dengan sinis, nak, ini masih waktunya untuk kembali. Serahkan Dan Fang, kami bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu harus bersulang, jangan salahkan aku karena kejam. Menghadapi ancamannya, Li ekspresi Jericho Lee tenang dan tidak tergerak. Yah. Yang lain mengerutkan kening. Mengapa anak laki-laki itu tidak mengucapkan sepatah kata pun? Apakah kamu takut? Hao Cheng mengerutkan keningnya dengan ragu. Itu karena aku sangat takut sehingga aku tidak bisa berbicara. Hao Yaner mencibir samar. Di matanya, Jericho Lee hanyalah orang bodoh yang sombong dan cuek. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari ketujuh keluarga tersebut, ia menyadari ketidaktahuannya, maka ia hanya berdiri diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Jericho Lee masih tidak berbicara, ketujuh keluarga tersebut kehilangan minat, tidak lagi memperhatikannya, melainkan berbalik dan bertengkar. Lagi. Sebelumnya, mereka berdebat tentang pembagian kepentingan pil Huayu 5 elemen, dan sekarang tidak terkecuali. Mengapa saudara Jericho Lee tidak melakukannya? Sun Qiang bingung.
Luo Feng mengerutkan kening, saya tidak tahu, tapi pihak lain begitu banyak orang, aku khawatir sulit baginya untuk melakukannya. Maksudmu saudara Jericho Lee takut? Sun Qiang melemparkannya dengan mata dingin. Luo Feng dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja ada terlalu banyak orang di sisi lain. Tidak peduli seberapa kuat Jericho Lee, itu hanya satu orang. Sulit. Untuk dua tinju untuk mengalahkan empat tangan. Meskipun dia sangat percaya diri pada Jericho Lee, hatinya juga terguncang saat ini. Apalagi setelah melihat kekuatan luar biasa dari Hao Hai dan Chang Fengyun, kepercayaannya pada Jericho Lee tidak begitu kuat. Saat ini, ketujuh keluarga tersebut sedang bertengkar demi kepentingan mereka. Jika tidak ada Fengjia, kamu tidak bisa mendapatkan informasi sama sekali, jadi kami Fengjia akan mengambil 50%. Feng Haichen sangat kuat dan tidak memiliki ruang untuk kompromi. Feng Haichen, kamu tidak takut mati meskipun nafsu makanmu begitu besar. Chang Fengyun sangat tidak puas. Feng Haichen tidak tergerak. Anjing tua, jangan berpikir jika kamu jenius, kamu bisa menunggangi keluarga Fengku. Masih belum diketahui apakah dia bisa tumbuh dewasa. Selain itu, ada seorang apoteker di keluargaku. Lebih berharga daripada seorang jenius di keluargamu. Anda harus menimbangnya. Jika Anda ingin mempelajari resep pil 5 elemen Huayu di tangan Fengjia kami, Anda dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ini juga keberaniannya untuk menjadi begitu sombong. Lagi pula, dalam hal ini masyarakat modern dengan sedikit talenta militer, nilai seorang apoteker lebih dari 10 talenta militer dengan level yang sama. 6 lainnya sangat marah, dan apoteker benar-benar tidak dapat menyangkal hal ini, tetapi bukan berarti mereka dapat menerima distribusi yang tidak adil ini rencana. Ya. Keluarga angin Anda menyumbang banyak kredit, tetapi jika Anda mengambil 50%, bukankah itu berarti 6 keluarga kami, masing-masing keluarga bahkan seorang Chengdu? Nafsu makanku terlalu banyak. Hati-hati Hao Cheng juga memarahi dengan dingin. Tapi Feng Haichen tidak berpikir demikian. Dia menerima begitu saja. Keluarga angin telah memberikan kontribusi paling besar. Ini adalah akhir dari umat manusia untuk menjadikanmu 50%. Oh. Ada apoteker di keluarga Fengmu yang sudah mendapat resepnya dan sudah mendapat keuntungan besar. Apakah kamu masih menginginkan 50% dari keuntungan penjualan? Kamu pasti bermimpi. Aku tidak akan pernah setuju dengan itu. Chang Fengyun tidak pernah memberikannya naik. Dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Chang menderita kerugian dalam masalah ini. 7 keluarga setara di Provinsi Huizhou, kamu ingin menunggangi kami, kamu gila. Keluarga lain juga menyatakan sikap mereka, sangat berbeda dengan cara pembagiannya. Dari Yi Feng Haichen. Bab 565. Ekspresi wajah angin sepoi-sepoi Laut Chen menjadi dingin, pandangannya sedikit keruh, kamu mau bagaimana? Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa ketujuh keluarga berbagi secara merata, tidak ada yang lebih dari siapapun. Itu adil. Hao Cheng menyarankan. Saya tidak setuju. Jika Anda ingin saya mengatakan, saya selalu mendapat setidaknya 20% dari pendapatan keluarga saya. Chang Fengyun sombong. Usulannya menarik ketidakpuasan yang kuat dari Hao Cheng, apa yang kamu lakukan? Chang Fengyun bersenandung dingin, aku punya seorang jenius di keluarga Changku. Ingin bertarung. Takut padamu. Ketujuh keluarga berjuang begitu keras hingga tak seorang pun mau menyerah. Tidak mungkin. Mengerikan khasiat yang dibawa oleh pil Huayu 5 elemen cukup membuat semua orang tergila-gila. Sepengetahuan mereka, pil Huayu 5 elemen telah memasuki 7 pasar kota besar, namun hanya dalam waktu 1 minggu, keuntungan yang dihasilkannya 3 kali lipat dibandingkan total keuntungan bulanan yang dihasilkan oleh semua industri di bawah 7 keluarga. Keuntungan yang mengerikan ini, menurut mereka tidak terlalu gila. Munculnya perkelahian di antara orang-orang jatuh ke mata Sun Qiang dan yang lainnya, yang membuat mereka semakin bergidik, karena mereka tahu betul bahwa akibat dari robeknya wajah ketujuh keluarga itu adalah bilah darahnya saling berhadapan. Dengan kekuatan sekolah seni bela diri Rende, mustahil menghentikan ahli dari 7 keluarga. Dalam kepanikan, Sun Qiang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada Jericho Lee, saudara Jericho Lee, mengapa kita tidak kembali? Kembali. Mengapa kamu ingin mundur? Jericho Lee tertegun. Kekuatan mereka sangat kuat dan ada begitu banyak orang. Kamu tidak bisa memenangkan mereka sendirian. Khawatir, Sun Qiang memegang telapak tangannya untuk membujuknya. Maukah kamu mengalahkan mereka? Alis pedang Jericho Lee terangkat. Dia lucu. Beraninya Sun Qiang tidak percaya padanya. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku tidak bisa memenangkannya? Dia tidak bisa menahan tawa. Sun Qiang mendengarkan dengan cemas, saudara layar, jangan terburu-buru. Luo Feng juga tidak bisa menahan diri untuk membujuk, jika kita meninggalkan puncak kastil, kita tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Ayo mundur dan bersembunyi sebentar, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk mendapatkan semuanya kembali. Tidak dibutuhkan. Jericho Lee langsung melambaikan tangannya dan tampak dingin, barang-barangku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Mereka terkejut. Saat mereka ingin memeluknya, mereka melihat bahwa dia telah bergegas menuju 7 keluarga. Sebelum membagi kepentingan, pertimbangkan dulu apakah kamu memiliki kemampuan itu. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengambil sesuatu dariku? Suara Jericho Lee seperti guntur. Semua orang terkejut.
Semua orang berbalik dan menatapnya dengan tatapan luar biasa. Apakah orang ini gila? Dia tahu apa yang dia bicarakan, bahkan berani bicara besar saat menghadapi 7 keluarga yang sudah menunjukkan kekuatan supernya. Kematian. Saudara Jericho Lee, tidak. Sun Qiang dan yang lainnya berteriak, tapi sudah terlambat. Chang Fengyun menatap Jericho Lee sambil mencibir, "Nak, apakah kamu lelah hidup?" Awalnya, dia tidak menganggap serius anak laki-laki berbulu seperti itu. Hatinya tertuju pada pil Huayu 5 elemen. Tanpa diduga, Jericho Lee begitu tidak tahu malu sehingga dia berinisiatif menantang mereka, yang membuatnya sangat marah. Jericho Lee tersenyum mengejek dan bercanda, sekelompok orang yang sekarat meneriaki orang-orang. Mereka lelah hidup. Saya tidak tahu kata ini yang paling cocok untuk menggambarkan Anda. Semua orang terengah-engah dan menatapnya dengan pandangan mata idiot. Anjing mati dan mati. Para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Kerumunan itu tertawa keras, dan Hao Yaner juga menutup mulutnya dengan senyuman. Matanya seolah menatap orang mati. Ini kawan, haruskah kita mengatakan bahwa dia tidak mengetahui langit dan bumi, atau dia buta dan percaya diri? Saya telah melihat kekuatan kami dan berani berbicara. Sepertinya dia adalah seorang pemuda dari keluarga kelas 3. Dia sudah terbiasa. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia seni bela diri. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Hao Hai tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dia mengepalkan tinjunya dan mengintip. Lakukan, bunuh dia. Hao Chengleng bersenandung, awalnya bermaksud menyelamatkan nyawa Jericho Lee, tapi sekarang Jericho Lee tidak tahu harus berkata apa, jadi dia membunuhnya saja untuk menyelamatkan masalah. Wen Yan, Hao Hai sangat senang. Dia hanya ingin membunuh Jericho Lee. Jika Hao Cheng tidak menghentikannya, Jericho Lee akan melakukannya. Sudah mati. Sudah berakhir. Sun Qiang dan yang lainnya sangat sedih karena hati mereka berada di dasar lembah. Menghadapi musuh, Jericho Lee tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan sinis, datanglah kemati. Gigi tajam, mulut tajam. Saat aku membunuhmu, aku akan melihat apakah kamu bisa menjadi sombong. Hao Hai sangat marah hingga dia tertawa kembali. Sosoknya seperti anak panah tajam yang melesat ke arah Jericho Lee. Tangannya seperti cakar elang, langsung ke tenggorokan Jericho Lee. Pergilah ke neraka. Dengan gemuruh gempa, niat membunuh Hao Hai mendidih ke atas. Jika dia ingin membunuhnya, dia akan kembali ke barat dari Jericho Lee. Adegan ini jatuh ke mata 7 keluarga. Mereka semua mengejeknya. Jika mereka membuat marah 7 keluarga, mereka harus membayar harga pendarahan. Martabat ke-7 keluarga tidak boleh dilanggar. Bang! Satu cakarnya tidak jatuh di tenggorokan Jericho Lee seperti yang diharapkan, melainkan di dada Jericho Lee. Suaranya yang tumpul membuat orang gemetar, mengira Jericho Lee pasti ditepuk telapak tangan kan. Namun detik berikutnya, penonton tercengang. Jericho Lee berdiri kokoh di tempat yang sama sehingga tubuhnya tidak bergerak. Ada apa? Kenapa seranganku tidak berhasil? Wajah Hao Hai berubah, dan detik berikutnya dia penuh kekuatan, dan Qi yang lebih marah bergegas ke tinjunya, menggempur ke depan. Hanya itu yang kamu punya. Pada saat berikutnya, kata-kata tersenyum Jericho Lee membuat harapan Hao Hai Gang hilang sepenuhnya. Tendang. Wajah Hao Hai menjadi pucat. Dia melangkah mundur dan menatapnya dengan ngeri. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa tidak terluka? Sun Qiang tercengang, Luo Feng tercengang, dan semua orang tercengang. Ketika mereka melihat penampilan ketakutan Hao Hai, mereka semua mendapat firasat buruk. Jericho Lee mengulurkan beberapa jari dan dengan lembut membersihkan kerahnya. Dia bergumam dan menghela nafas ringan di masa-masa awal Kai Guang. Tampaknya yang disebut jenius tidak lebih dari itu. Ketika dia mendengar bahwa kekuatannya telah terungkap, dia dikejutkan tidak hanya oleh Hao Hai, tetapi juga oleh seluruh anggota 7 keluarga. Mampu mengucapkan 4 kata di masa-masa awal Kai Guang membuktikan bahwa Jericho Lee bukanlah yang terbaik. Orang biasa menurut mereka, tapi seorang pejuang. Sialan Hao Hai sangat marah. Kata-kata Jericho Lee barusan sangat merangsang hatinya. Dia minum dengan keras dan dingin, lalu menyerang lagi. Kali ini, dia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Tubuhnya seperti hantu, dan dia bergegas menuju Jericho Lee dalam sekejap mata. Pergi ke neraka. Semua orang mengira Jericho Lee pasti sudah mati, bukan? Namun, sebelum pikiran itu muncul, wajah mereka membeku. Jericho Lee mencengkeram leher Hao Hai dengan satu tangan dan mengangkatnya seolah sedang membawa ayam. Tangan itu seperti penjepit besi, yang memenjarakan Hao Hai. Tidak peduli bagaimana Hao Hai berjuang, dia tidak bisa melepaskan belenggu itu. Kamu, biarkan aku pergi. Hao Hai sangat membutuhkan belas kasihan. Mengapa kamu memohon ampun? Jericho Lee tertawa aneh. Sebelum 7 keluarga bisa berkeliling, mereka menemukan bahwa Hao Hai telah ditundukkan. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, Hao Cheng memiliki firasat kuat di hatinya dan berteriak, di sudut mulut Jericho Lee, sentuhan sarkasme dingin keluar dari sikunya. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari sikunya dan memutarnya dengan keras.